Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Jalsatul Itsnain Ahbabul Mustafa Keraksan Probolinggo, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimil ulama, para masyayikh, para sesepuh, para habaib, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati dan kita cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita bersama ada ilallah Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Kita doakan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dunia akhirat, digabulkan segala hajat-hajatnya, diberikan istiqomah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama menuju ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ilmu yang telah kita dapatkan dari guru mulia kita. Ini adalah satu nikmat, sesuatu yang harus kita resapi di dalam diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya teringat satu perkataan daripada murabbi arwahana Sayyidil Walid, guru kita semua Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafidhahullah ta'ala wara'ah, amin ya rabbal alamin. Kata beliau, man tahawuna ala ada'i sunan hurimal faraid, wa man tahawuna ala ada'il faraid hurimal ladzatul ma'rifah. Siapa orang yang dia suka meremehkan, melalaikan perkara sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, maka dia akan terhalang dari mengerjakan ibadah yang wajib. Orang kalau sudah menggampangkan amalan sunnah, maka dia bakalan ngegampangin ninggalin yang wajib. Contoh misalnya perkara yang sunnah seperti siwak. Siwak, mana siwaknya? Coba yang bawa siwak. Masya Allah, hampir semua yang hadir bawa siwak. Luar biasa, Bib. Biasanya kalau ngisi di majelis-majelis tuh kadang-kadang kita tanya, mana siwaknya? 2-3 orang doang. Tapi ini alhamdulillah luar biasa mengamalkan sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Oh, kemarin dibagi-bagi ya, Bib ya. Masya Allah, berarti gratisan semua. Namanya kagak modal loh. Orang kalau cinta mesti pakai modal, pengorbanan pakai modal. Siwak Nabi cuman ceban, masa nggak kebeli? Tan di peseh? Hah? Di peseh apa tan di peseh? Tan di peseh. Waduh, kacau ini. Dikit-dikit kalau salah dikoreksi. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini siwak banyak orang yang meremehkan. Perkara sunnah gak wajib ini. Ini gara-gara kita sering meremehkan perkara yang sunnah,
akhirnya kita bakal gampang buat ninggalin yang wajib. Kalau udah sering gampangin sunnah Nabi, qobliyah sunnah, ba'diyah sunnah, tahiyatul masjid sunnah, syukur wudu sunnah, siwak sunnah. Kalau kita sudah sering tuh menggampang-gampangkan, meremehkan perkara sunnahnya Rasulullah, nanti kita bakal gampang ninggalin yang wajib. Besok-besok kalau kagak sholat, tertinggal kodok. Allah kan maha pengampun, maha penyayang. Tinggal kerjain aja kodoan. Tuh, kata guru mulia begitu. Kalau udah sering meremehkan yang sunnah, nanti dia bakal ngeremehin yang wajib. Dan apa dahsyatnya, kalau sudah sering meremehkan yang wajib, sering ninggalin yang wajib, nanti dia bakal diharamkan untuk merasakan lezat dan kenikmatan, kekhusyuan untuk ibadah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Makanya mungkin selama ini yang bikin sholat kita nggak ingat Allah, yang bikin sholat kita nggak khusyuk, yang bikin kita kalau baca Quran kagak netesin air mata, yang bikin kita lagi sholawat sama Nabi kita mikirin dunia, nggak kangen dan rindu sama Rasulullah, itu salah satunya karena kita suka ngeremehin sunnah, suka ngeremehin sunnah. Maka jangan kita remehkan sunnahnya baginda mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita remehkan nanti bakal terhalang untuk merasakan kelezatan ibadah. Kalau kita kan kadang-kadang lagi sholat nih, Allahu Akbar, yang harusnya ingat Allah kita mah ingat dunia. Betul apa betul? Kunci lupa naro, ingat duit kembalian beli bensin 20.000, dicari-cari tuh dari pagi sampai sore, di jaket kagak ada, di jok motor kagak ada, kemana sih nih? Lumayan kan 20.000. Iya, dicari nggak ketemu, lagi sholat ingat di bawah taplak meja TV. Ini bahaya. Itu penyebabnya salah satunya bisa jadi karena kita suka meremehkan sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai malam hari ini jangan kita sepelekan sunnah Nabi, jangan kita tinggalkan sunnah Nabi, kita kerjakan sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak hal-hal yang alhamdulillah kita dapatkan di majelis ini tentang sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yadullah ma'al jamaah wa yadu syaitan ma'al furqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa membersamai orang yang berjamaah, dan syaitan dia suka membersamai yang sendirian. Makanya kalau makan berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Ketahuan yang sendiri-sendiri makannya tuh orang pelit, medit, koret, butut kasir, pantat kuning, borok sikutan, ngumpet-ngumpet makannya sendiri, kagak mau bagi orang. Kita makan bareng-bareng berjamaah. Kami ingat perkataan daripada almarhum Ainutarim Al-Habib Abdullah bin Syahab rahimahullah rahmatal abrar. Beliau mengatakan, asa ma'al jamaah yahsul jami' bil qabul. Segala sesuatu yang kita kerjakan berjamaah, sholat, puasa, zikir, sholawat, makan, perkara-perkara yang dianjurkan untuk dikerjakan berjamaah, kita lakukan itu berjamaah. Maka dengan berkahnya berjamaah, seandainya ada di antara kita yang tidak diterima ibadahnya sama Allah, berkah ada beberapa orang atau satu orang yang ibadahnya diterima, maka semua yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat berjamaah, misal 40 orang, ketika itu ada orang yang mungkin kurang khusyuk, maka dengan berkah satu orang di situ yang khusyuk sholatnya dengan berjamaah, maka bisa jadi Allah terima ibadah orang yang kurang khusyuk. Begitu juga di dalam ibadah-ibadah yang lain. Makanya kerjain berjamaah, tuh Nabi ajarkan kita. Bahkan di dalam makan juga Nabi ngajarin sama kita, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kalau kamu mau makan, maka jadikan sepertiga perutmu itu untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk
nafas. Jangan perut ini cuma diisi buat makanan, akhirnya perutnya begah. Tahu orang sini begah, kekenyangan, mau ibadah berat, mau kemana-mana susah, keberatan perut karena isinya udah padat. Kadang ada yang perut udah padat tapi masih pengen makan, akhirnya dia buka kancing baju koko, dikendorin, makan lagi, makin padat tapi masih pengen makan, sarung dikendorin. Hati-hati, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Mukhtar Ahaditsun Nabawiyah wal Hikamal Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Rasul bersabda, ahabul ibadi ilallah aqallukum tu'man wa akhafukum badanan. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedikit makannya, yang kurus badannya. Makanya saya lagi mau ngurusin badan nih, Beb. Ya Allah, sekarang udah berat banget. Jalan dikit aja udah ngap. Kemarin-kemarin sih enak tuh. 55, 60. Sekarang 73. Ya Allah. Makanya kita kurang-kurangin makan. Jangan hidup kita cuma buat makan, ya. Kita jadikan apa? Hidup kita ini disibukkan dengan hal-hal yang positif, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang belum ketemu besok udah mikirin, ini kira-kira besok mau makan apa ya? Besoknya belum datang udah mau dipikirin urusan makan. Hati-hati. Man kana hammuhu batnahu fakana kimatuhu ma yakhruju minhu. Ketika seorang itu yang dipikirannya cuma urusan makan, gedabrus tok. Betul gak itu, Bib? Bener apa salah itu, Bib? Gedabrus itu, Bib. Makan mulu kerjaannya. Ya, bahasa orang sonoan tuh. Ya, jangan makan mulu. Kagak boleh, makan mulu. Tuh orang yang doyan makan mulu, maka kalau pikirannya cuma urusan makan, maka dia punya harga diri sama dengan apa yang dia keluarkan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan cuma makan mulu kita, ya. Makan, kurangin makannya. Maka tadi Habib kasih tahu ilmunya, bagaimana caranya duduk ketika makan. Dan Nabi paling, ya, kasih pilihan sama kita tuh. Habib Umar guru mulia paling demen duduknya yang model terakhir tadi tuh, yang sedikit paha menekan kepada lambung kita, biar makannya kagak banyak. Ini kita udah dikasih resepnya. Biar apa? Biar kita kuat untuk ibadah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu mengajarkan segala macam kepada kita, bahkan dalam urusan rumah tangga juga Nabi ajarin. Tadi bagaimana guru kita Al-Habib Hasan menyampaikan, jangan pernah sekali-kali mencela makanan. Di dalam cerita yang masyhur, ketika Rasulullah dibuatkan minum oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wardhaha, ketika itu salah memasukkan gula, yang dimasukkan adalah garam. Pada saat itu Rasulullah SAW bilang sama istrinya, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Lalu kemudian Nabi bilang, sepertinya kalau minum secangkir berdua nih lebih romantis. Akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wardhaha minum tuh yang sisanya Nabi. Pas diminum wajah beliau memerah, malu kepada Rasulullah, meminta maaf dan ridho. Ya Rasulullah, ridhoin saya, maafin, saya ketuker, bukan masukin gula dimasukin garam. Lihat Rasulullah cuman senyum. Kata Rasulullah, nggak apa-apa Aisyah, aku mengerti dan memaklumi, lain kali lebih hati-hati. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Suaranya nggak kedengeran. Kira-kira Bu, kalau ibu salah bikin minum, lalu kemudian suami nanggepinnya begitu, senyum, nggak apa-apa, lain kali hati-hati, kira-kira indah gak Bu? Mantap gak kalau suami begitu sifatnya? Luar biasa, cakepnya kenceng, Beb. Tapi kira-kira Bu, ini kampung apa mereknya, Beb?
Keraksan ya mereknya kampung ini. Oh, Gembangan. Gebangan. Nih orang Gebangan nih kira-kira nih ibu, bu, orang Gebangan kira-kira kalau ibu bikin minum buat suami, salah masukin, yang dimasukin garam bukan gula. Pilihannya apa bu? A, apakah ibu disembur sama air teh? B, ditakol, tahu ditakol gak? Dilempar pakai ceret. C, diomel-omelin, dasar lu bini sambar geledek, nikah udah tahunan bikin teh aja gula pakai ketuker sama garam. Atau mungkin yang D, semuanya benar. Yang mana itu kira-kira bu? Wah yang D, ini kayaknya pengalaman hidup nih. Ya Allah, bang, jangan ya bang, bang, masih hidup bang, ikutin akhlaknya Nabi. Panutan kita kan Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikutin Rasulullah. Orang rumah tangga kalau ngikutin cara rumah tangga Nabi, insya Allah rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Bang, biar sayang ame bini. Ini buat santri nih, dengerin dulu aja ya, jangan pakai lu pikirin, ntar ada waktunya ngaji dulu nuntut ilmu. Nih buat yang udah pada nikah, bang, sama bini mesti sayang. Kata Rasulullah, istausau binisa'i khairan, berilah nasihat yang baik kepada istri, sayangi istri, banyak sabar ketika mendidik menasehati istri, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dilurusin bakalan patah, kata ulama, akan terjadi perceraian. Kalau dibiarin bakalan makin bengkok. Makanya mesti banyak sabar pak. Ibunya juga sih bu, makanya kalau ngaji diamalin, kalau ngaji diamalin. Pernah Bib, kemarin belum lama saya mau ngisi ceramah di Pulau Gadung, ada satu orang bapak-bapak datang panitia, Ustadz tolong nanti kan jamaah yang hadir ini kan mayoritas ibu-ibu, emak-emak, karena memang pengajian emak-emak nih bikin maulid, tolong nanti ketika nasihat diingetin. Kenapa emang pak? Ibu-ibu ngaji seminggu 21 kali, bajunya banyak banget, kerudungnya ganti-ganti, ada yang lunas, ada yang masih nyicil, tapi sama suami ngelawan mulu. Di sini ada gak yang begitu? Nggak ada ya? Nggak ada ya bu? Bukan orang sini bukan? Berarti orang Jakarta. Cuman saya tanya sama orang sono, katanya pindahan dari sini. Ya Allah bu, ngaji seminggu 21 kali sama suami ngelawan mulu, begitu gak bang bininya? Enggak ya? Enggak, tapi lu ketawa-tawa lu. Ya Allah bu, biar bakti ame suami, biar bakti ame suami. Makanya istri tuh kalau mau pergi kemana-mana, pulang dari mana-mana, jangan lupa cium tangan suami. Cium tangan enggak bang? Enggak. Ya Allah bu, cium tangan ya bu ya. Mau pamit ngaji cium tangan, mau ke pasar cium tangan, izin sama suami, kecup tangannya tuh yang bagian luar tuh kecupan yang di bagian luar tuh, telapak tangan bagian luar bu, itu namanya adalah takziman, memuliakan suami. Habis itu balik kecup yang bagian dalam, ini namanya ta'aduban, adab sama suami. Balik lagi yang ketiga, cium yang luar, ditambahin duit belanja. Tepuk tangan. Baru kali ini ngomongin duit belanja, tepuk tangan. Jangan-jangan nggak pernah dikasih duit belanja. Ya Allah bu, ntar pulang dari sini bu, pulang ngaji praktekin tuh bu ya bu, pulang ngaji dari majelisnya Habib Hasan ya, pulang ke rumah ucapin salam, cium tangan namanya suami, bolak-balik tuh 3 kali. Suami kelar cium tangan, dipegang jidatnya ibu, tadi lu pulang lewat mana? Sambet kali lu ya. Ya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pokoknya kalau kita hidup ngikutin Nabi, kita bakalan girang. Ikutin Nabi itu di dunia kita bakal untung, di akhirat bakal selamat. Tapi rugi orang yang ngikutin Nabi. Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarisahu. Malaikat Jibril itu sering datang kepada aku, dia memberikan pesan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Maknanya bukan Nabi nggak baik sama tetangga, Rasulullah yang terbaik terhadap tetangganya. Tapi maksudnya Allah memberikan pesan untuk disampaikan kepada umat. Saking seringnya tuh malaikat Jibril membawa pesan untuk baik sama tetangga, sampai Nabi mengira tetangga itu bakal dapat warisan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira kalau tetangga ibu bapak meninggal, kira-kira apa? Tetangga tuh meninggal, ibu bapak dapat warisan nggak? Dapat nggak? Lah siapa emang? Oh, tetangga. Tapi maknanya bukan itu. Maknanya adalah kita harus berbuat baik, bermuamalah baik sama tetangga. Jangan suka zalim sama tetangga. Ini kan orang sekarang, Bib, mohon maaf Bib, sering banget sama tetangga zalim. Nyapu di depan halaman sendiri udah penuh, sampahnya dilempar ke halaman tetangga. Modelnya kayak sinetron yang pagi-pagi tuh, Bib. Tayang 2 jam yang judulnya ganti-ganti, ya, istriku selingkuh dengan pembantuku. Kelar 2 jam ganti lagi judulnya, kakakku menikah dengan mantan suamiku, kan begitu. Kelar 2 jam ganti lagi judulnya, orang yang sering belanja online matinya dipaketin, nggak pakai kurung batang. Ya Allah, hati-hati tuh, ya. Jangan, kita sama tetangga mesti baik, kagak boleh zolim. Biarin orang jahat sama kita, yang penting kita baik. Bukan berarti orang itu pantas kita baikin, bukan, tapi karena memang dasarnya kita orang baik. Kita harus balas kebaikan orang dengan yang lebih baik, dan balas keburukan orang dengan kebaikan. Jangan suka zolim sama tetangga. Jalan sama bini sore-sore naik motor, pulang nenteng duren 5, cantelin di depan, lewat depan rumah tetangga. Padahal diberhentiin kagak, berhenti sendiri aja. Habis beli duren 5, manis nih durennya, duren Medan, duren Petruk. Kalau lu mah kayaknya nggak bisa makan duren, orang susah, lewat lagi. Itu namanya zolim sama tetangga. Kalau kata orang Betawi itu namanya ngeneng-ngenengin, kepengenin orang tapi kagak ngebagi, nggak boleh. Makanya Rasul bilang kalau masak tuh kuahnya banyakin, maknanya bagi tetangga, bukan kuahnya doang sama isinya. Ini bagi kuahnya doang, besok masak kuahnya sampai 1 panci gede, dagingnya kosong. Bagi tetangga. Kalau sekiranya kita nggak mau bagi, jangan dikasih lihat tetangga. Tuh adab kita kalau ngikutin Nabi, akhlak luar biasa. Jangan sampai kita menzolimi tetangga kita. Kalau ada yang sakit tengokin, Bu, ada yang sakit tengokin. Diajakin temen nengokin tetangga yang sakit, ngapain gue tengokin? Kemarin gue sakit, gue nggak ditengokin. Biar mampus sekalian. Na'udzubillah min dzalik, kagak boleh begitu. Tengokin. Rasulullah aja tuh nyontoin sama kita bagaimana akhlaknya yang luar biasa. Di dalam kisah yang masyhur ketika Nabi mau ke masjid diludahin mulu sama orang Yahudi, orang Yahudinya sakit, Nabi tengokin nggak? Tengokin. Coba lihat akhlaknya Nabi. Kalau kita ngikutin Nabi mah kelar urusan. Kita ikutin akhlak mulia baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Cuman kita mesti ngerti ilmunya. Ini nengokin orang sakit kagak nenteng apa-apaan, Bib. Makanan di rumah orang sakit habis dimakanin. Pulang pakai ngomong begini lagi, lu kan lagi sakit, mulut tuh pahit, makanan ini ntar nggak kemakan, mubazir. Ada kresek gak gue mau bawa pulang? Mana itu orangnya, Bu, yang mana? Ya Allah, jangan. Nengokin ke rumah orang sakit minimal nenteng jeruk barang sekilo, bawain buah-buahan. Dan adabnya kalau nengokin orang sakit jangan berlama-lama, buru-buru. Kelar tanya kabarnya, doain dia semoga lekas sehat dan sembuh, minta doa juga kepada orang yang sakit karena doanya mustajab. Udah kelar itu pamit deh pulang. Ini kagak
nengokin tamu dari pagi sampai sore nggak pulang-pulang. Lah tamu kan dia pengen istirahat. Mana kadang ada orang nengokin tamu bukannya digedein hatinya biar dia optimis buat sembuh, dia malah ditakutin. Sakit apaan sih emang? Ini pala puyeng, badan meriang, napas sesek, dada tuh kayaknya engap. Udah berapa hari? 3 hari. Kemarin tetangga gue begitu, 4 harinya meninggal. Akhirnya dia makinan pusing, sakitnya kagak baik. Gedein hatinya, ya cemen itu mah. Nggak ada yang susah buat Allah. Yang kasih sakit Allah, yang kasih sembuh Allah. Deketin yang kasih sakit sama sembuh, begitu. Bahkan di dalam kitab syarah surah Yasin Hamami itu diterangkan oleh mu'alif, di antara salah satu kemuliaan dan keutamaan baca surat Yasin, wa idza quri'a 'alal mardha syafahullahu bi barakatihi. Kalau dibacakan surah Yasin buat orang yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhin dengan berkahnya surah Yasin. Makanya ibu besok kalau ada yang sakit bacain Yasin. Mudah-mudahan sih yang dibacainnya ngaji. Ya jadi paham. Kalau nggak ngaji, pernah ada orang sakit dibacain Yasin, diomelin. Ya orang PA lo, orang gua masih hidup lu yasinin, lu doain gua mati. Ya Allah. Makanya kalau orang ngaji aman. Ya, adab tuh penting, akhlak Nabi kita ikutin. Ame tetangga muamalah yang baik. Kata Rasulullah SAW, wa mazala Jibril yusini bin nisa hatta dhonantu annahu sayahrum tolaqohun. Kata Nabi, malaikat Jibril sering datang kepada aku beri wasiat untuk baik sama istri, sampein kepada umat. Jadi suami biar baik sama istri, sampai aku kira jangan-jangan menceraikan istri ini haram hukumnya. Padahal menceraikan istri hukumnya boleh, perkara yang halal, tapi paling dibenci Allah. Makanya Pak Bu, baik sama istri. Kata ulama, jadilah suami yang dermawan di dalam rumah sebelum jadi suami yang dermawan di luar rumah. Bu, catat Bu. Kata Ustadz Ahmad Khon yang suka di Trans TV, Islam itu indah, dan di Damai TV One, ya salam. Promosi ya, memang mesti begitu marketing. Iya, catat. Jadi suami yang dermawan di dalam rumah sebelum jadi suami yang dermawan di luar rumah. Maksudnya apa? Jangan ame anak sendiri pelit, ama anak bini orang baik. Ini lagi zaman Bib yang model begini. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati Bu, ya. Jangan sampai tuh suami kita kena yang namanya pelakor. Ya, perebut laki orang. Jagain makanya. Bu. Masih hidup Bu? Kurang semangat nih Bu. Pengen nggak tips agar suami terhindar dari pelakor? Kenceng banget Bim. Yang pertama Bu, kenyangin matanya suami. Kenyangin matanya ini santri mah dengerin aja ya. Ini banyakan bapak-bapak, mama-mama ya. Bu, yang pertama kenyangin matanya suami. Maknanya apa? Ibu dandan yang cantik kalau di depan suami. Ini kagak perempuan sekarang Bib, mohon maaf banget. Kalau keluar rumah kondangan dandannya ya Allah, menor buat kayak bencong lampu merah. Tapi kalau giliran di dalam rumah buat suami Bib, itu kayak topo dapur, demek. Bu, kalau mau suami itu sayang sama ibu, terhindar dari pelakor, maka ibu mesti kenyangin mata suami. Mulai malam ini Bu, ibu dandan yang cantik di rumah buat suami. Semua alat makeup yang ada pakai kalau di depan suami. Bedak foundation, eyeshadow, eyeliner, maskara, blush on yang buat di pipi, lipstiknya yang waterproof, anti air, yang kalau makan biasanya kagak luntur. Pakai shading di hidung biar kelihatan mancung. Tapi kadang ada orang yang hidungnya longsor pakai shading susah Beb, nggak mancung-mancung. Bu, pakai semuanya kalau di depan suami. Kenyangin matanya suami lah. Kalau ibu demok kayak topo, saban pulang ke rumah ya udah kagak resep, udah kagak demen ngelihatnya. Yang kedua Bu, kenyangin hidungnya suami.
kenyangin hidungnya suami. Maknanya apa? Maknanya jangan sampai suami itu mencium bau yang kagak sedap dari ibu. Wah, bener-bener pantesan tadi pas dari sono saya masuk baunya beda. Kalau giliran keluar rumah kondangan, acara hajatan, resepsian, wanginya ngambreng banget kayak kuburan baru. Kuburan baru kan dituangin air mawar, wangi. Tapi kalau giliran di rumah sama suami, baunya 3 rasa. Leher bau orang aring, badan bau minyak gosok, ame tangannya bau autan. Laki nyium pahit. Bu, gimana mau nempel suami? Ya Bu ya, betul gak Pak? Betul. Mengiyakan. Ya berarti emang sering begitu. Cuman aja kagak ngomong. Bu, suami tuh kesian. Cuman aja dia nggak ngomong. Dia ngomong ingetin ntar diomelin. Dia kagak ngomong apes. Emang laki-laki serba salah. Ya, perempuan kagak pernah salah. Kalau perempuan salah, kembali ke pasal pertama, itu pasti karena suami yang buat salah. Gitu. Tepuk tangan. Berarti bener nih. Ya. Pak, tenang aja Pak ya. Orang yang terzolimi doanya mustajab. Bu, yang ketiga Bu, yang ketiga, kenyangin perutnya suami. Kenyangin perutnya suami. Maknanya apa? Masakin masakan yang enak. Pagi-pagi, Bang, saya mau ke pasar, abang mau dimasakin apa sih? Nanti saya masakin Bang. Begitu, masakin makanan-makanan yang enak kesenangan suami. Ini kagak, yang dimasak kesenangan bini mulu, jengkol pete, genjer, engkol. Ya Allah, masakin yang kesenangannya suami. Kalau dikenyangkan perutnya dengan masakan yang dia suka, insya Allah dia nggak cari makanan di luar rumah. Ini kagak, masak di rumah kagak, suami pulang minta makan, sono nyendok sendiri, kolokan banget, anak udah segambreng masih minta disendokin. Sono di sono, perempuan sono, perempuan sini mah enggak, cuman tetanggaan orang sini. Ya Allah. Bu, kenyangin perutnya suami. Yang keempat, kenyangin syahwatnya suami. Maknanya apa? Maknanya kalau suami ngajakin isi pulsa, maaf Beb, pakai kode, banyak anak di bawah umur. Kalau suami ngajakin isi pulsa, jangan pakai ditolak, dilaknat sama malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, orang perempuan Bu, itu kalau dia ikhlas ngelayanin suami ibadah, itu pahalanya gede. Jangan kata urusan-urusan ngelayanin suami, urusan mandi aja mandi, Bu, betul. Urusan mandi Bu, mandi gak tadi kesini? Mandi gak? Enggak. Itu ada yang begini enggak katanya. Bu, di dalam kitab Syarah Uqudul Jen fi huquqi zaujain yang dikarang oleh Imam Nawawi, di situ di dalam hadis panjang ada satu hadis Nabi mengatakan, siapa orang istri yang dia mandi hadas besar setelah berhubungan ibadah intim dengan suaminya ikhlas karena Allah, maka diganjar pahala seperti seorang yang bersedekah 1000 ekor kambing di jalan Allah. Kalau satu kambing 3 juta kali 1000 3 miliar. Siapa yang sedekah 3 miliar cuman begitu doang? Ini kadang-kadang datang proposal syiar Islam nyumbangnya ceban 10.000, makannya paling banyak, makanannya digerutuin, pulang nenteng lagi di kresek. Nah, orang perempuan makanya kalau ngaji tuh tasnya gede-gede, apel masuk, jeruk masuk, semangka masuk, nampan doang yang nggak masuk. Cuman kalau ditanya pinter, Bu itu dimasuk-masukin, iya ingat anak di rumah. Tapi orang laki akalnya lebih cerdas. Orang laki tuh biasanya tuh kalau lagi hadir acara tahlilan apa acara tuh biasanya ketika dibagiin makanan tuh besek di depan dia udah dapet, yang nganterin udah lewat nih, peci dilepas,
ditaruh di sini di dengkul. Pak, anak belum kebagian lagi tidur. Kan anak bocah tidur begitu. Jadi 2 dapatnya. Pinter juga nih bapak-bapak nih. Orang sini orang sono. Bu, kenyangin syahwatnya suami. Ini kalau 4 udah dikerjain, tinggal doa titipin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang, makanya sama suami biar sama istri biar pada sayang. Jangan pelit sama istri. Bu, sama suami taat. Ya Bu ya, bakti sama suami. Kalau suami pulang bawa rezeki kurang-kurang, terimain biar syukur. Jangan banyak ngeluh. Dulu ada di daerah Bekasi. Di daerah Bekasi suaminya kerjanya ngojek, Bu. Berangkatnya jam 7 habis sarapan, pulang jam 5 sore sebelum maghrib. Dapat duit 100.000. Dikasih sama istrinya, nih duit ngojek 100.000. Kata bininya, bang hari gini 100.000 cukup bakal apaan? Keperluan udah pada mahal. Suami digituin kan termotivasi dirinya. Besok berangkat habis sholat subuh jam 5, pulang ngojek habis maghrib, dapat duit 150.000. Dikasihin, nih duit ngojek 150.000. Kata bininya, 150.000 hari gini cukup bakal apaan bang? Mana besok anak mau ngambil rapot, guru mesti diamplopin, mana ada jalan-jalan dari sekolah, maknya mesti ikut, bayarnya mesti cash, kagak boleh dicicil. Akhirnya besok suami berangkat ngojek sebelum subuh jam 3, sholat di jalan, pulang jam 9 malam. Nyampe rumah bini anak udah pada tidur, suami kecapean, tidur dia. Pagi-pagi pas bangun tidur, bini lagi bebenah rumah, nemu duit di bawah taplak meja TV 7 juta. Dibawa berangkat sama bini belanja ke swalayan. Ketika pulang suami udah bangun, ditanya, bang abang ngojek kemana bang? Pulang apa jam 9 malam? Mana bawa duit banyak banget 7 juta? Kata suami, gua nggak ngojek, motor gua jual. Lu makan tuh duit ojek, tuh motor lu makan, gua nggak ngojek lagi. Mang bini sialan loh. Dibawain berapa aja kurang lulu. Tuh bini Bu kalau model begitu kurang bersyukur, itu kalau mati suami girang, alhamdulillah ya Allah. Lah bener lah, kan ada ceritanya di dalam kitab salaf tuh, kisahnya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri lagi main ke pasar, lagi lewat, tiba-tiba ngelihat satu toko yang dagang, satu orang laki-laki dagangnya semangat banget. Ada orang yang lewat, ditarik, belanja ke toko saya, toko terbaik, barangnya bagus-bagus, Anda pasti tidak kecewa, pasti akan puas dengan barang kami. Luar biasa, banyak bohongnya dagangnya, semangatnya luar biasa. Setelah beberapa waktu berlalu, ketika Imam Hasan Basri melewati pasar yang sama, dilihat nih yang dagang orangnya sama, tapi dagang caranya beda. Dia lemes di dalam toko. Ada yang lewat nggak ditawarin, ada yang nanya jawabin seperlunya. Ketika ditanya bagus gak barangnya, ya udah deh yang ibu lihat tuh, yang bapak lihat itu barangnya begitu, nggak semangat. Akhirnya Imam Hasan Basri bertanya, ya fulan, beberapa waktu lalu saya lewat sini kamu dagangnya semangat, sekarang kenapa dagangnya nggak semangat seperti ini? Ada apa gerangan? Ada apa gerangan? Langsung gue bukan lagi baca novel. Ketika ditanya akhirnya apa dia jawab, dulu beberapa waktu lalu ketika engkau datang kemari, aku begitu semangat dagangnya sampai banyak bohongnya, itu karena di rumah punya istri bawel. Punya istri bawel, dikasih banyak dianggap sedikit, dikasih sedikit kagak dianggap. Kalau nggak bawa apa-apa pulang, tidur dipunggungin Bu. Dan alhamdulillah istri yang bawel belum lama meninggal, begitu katanya. Dan setelah itu beberapa saat kemudian Allah kasih saya istri yang solehah. Kalau saya pulang bawa duit sedikit dianggap banyak, kalau saya pulang bawa duit banyak disedekahin sebagian, kalau saya pulang nggak bawa duit, dia bilang sama saya, yang sabar ya bang, rezeki udah ada yang ngatur, berkah nggak bakal ketuker. Begitu tuh bini yang model begitu orang baik tuh Bib. Kalau belum mati jangan dikuburin. Iya, girang banget sih abang. Ya nggak boleh, orang belum mati dikuburin, dosa. Bu, makanya biar banyak syukur ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam hari ini dari guru kita Habib Hasan manfaat di dunia wal akhirah. Dan buat para santri semuanya belajar
nuntut ilmu. Kenapa? Karena al-irtibat bi syekh tusiluka ilallah wa taqta'uka an bu'dil masafah. Ketika seorang murid punya hubungan kaitan yang kuat dengan gurunya, maka itu akan memutus perjalanan yang jauh untuk sampai ke Allah jadi lebih dekat. Ibarat kita nih berangkat, kalau lewat jalan biasa macet, belum lagi lampu merah, belum lagi orang nyebrang, belum lagi emak-emak yang sen ke kanan beloknya ke kiri, emak-emak dilawan, ya, diomelin habis dimakan loh, iya, padahal dia yang salah, orang sono sini enggak, ya, tuh ibaratnya begitu tuh. Kita kalau lewat jalan biasa nih santri nih, banyak kendalanya, sampainya susah dan jauh. Tapi ketika kita punya hubungan yang kuat dengan guru Al-Habib Hasan, Al-Habib Hasan punya hubungan yang kuat dengan guru mulia Al-Habib Umar, begitu terus sampai kepada pimpinan para guru baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, maka itu akan mempermudah dan memutus jarak jauh yang harusnya kita sampai ke Allahnya lama, susah, jauh, jadi lebih cepat dan lebih mudah. Enggak cuman itu, wa tuwasilunan nas bika ilallah. Kalau kamu punya hubungan irtibat yang kuat sama guru di dalam segala hal, bukan cuman kamu yang sampai ke Allah, tapi kamu juga bisa bawa orang banyak buat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ngaji yang rajin, tuntut ilmu, insyaallah manfaat di dunia wal akhirah. Dan jangan lupa, al ilmu yahtifu bil amal in ajabahu wa ila irtahal. Ilmu itu akan selalu menempel sama kita kalau kita amalin. Kalau kita nggak amalin, ilmu itu akan pergi. Makanya ilmu diamalin, sampai kapan juga bakalan nempel sama kita. Tapi kalau kita nggak amalin, ilmu sebentar akan berpisah dari kita. Insya Allah ini sedikit yang saya sampaikan. Ini mah bukannya nasihat, saya mah cuma tim hore doang Habib, yang ngeramein doang biar rame. Nasihat mah dari guru kita Habib Hasan bin Ismail, guru saya, guru kita semua, yang tawaduknya luar biasa, yang mendidik saya, mengajarkan adab, akhlak, menghancurkan keegoisan, kesombongan, bagaimana berdakwah. Saya belajar banyak dari beliau. Kita doakan Habib Hasan panjang umur, sehat afiat, diberikan keberkahan dunia akhirat, selalu manfaat buat umat. Kita juga selalu bisa mengambilkan ilmu yang manfaat dari beliau, bisa kita amalkan dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anzur ilaina, Allahumma anzur ilaina, Allahumma anzur ilaina, waskina ka'salhana washfi wa afi ajilan mardana waqdilanal hajat wahsin khatmana indal mamat wa asdan ukbana ya rabbi wajma'na wa hababan lana fi darikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa hababan lana fi darikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa hababan lana fi darikal firdaus ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi maharakat walhamdulillahi rabbil alamin. Nih buat para santri, saya punya anak Syafiq umur 5 tahun udah masuk pondok. Sekarang umurnya 8 tahun. 8 tahun berarti udah 2 tahun lebih, mau 3 tahun di pesantren. Di pondok pesantren guru saya Abuya Ki Haji Nur Hasanuddin bin Abdul Latif di Darus Adal Islami di Poncokusumo Malang, ya. Dari umur 5 tahun udah pesantren. Jadi dulu santri yang paling kecil diterima umur 12. Tapi ketika saya datang masukin Syafiq pondok, sebenarnya saya udah punya trik. Saya tahu pasti nggak bakal diterima di bawah umur 12. Saya bilang sama guru saya, Abuya, nasta'dzin minkum wa natlub minkum irsyadat. Saya minta petunjuk kepada engkau. Saya punya anak umur 5 tahun lebih sedikit, mau mondok pesantren. Di mana kira-kira pesantren yang menerima anak umur segitu, wahai guru? Karena saya sudah siapin tas di mobil, bajunya udah lengkap semua, buku-bukunya udah siap. Saya bilang begitu. Kata beliau apa? Beliau nggak pikir lama-lama. Subhanallah, kata beliau, waladak waladi ma'hadi ma'hadak. Kata beliau, anak kamu anak saya pondok kamu. Wah, udah alamatul qabul. Udah tinggalin, agak bawa balik lagi. Ya, dan sekarang kalau ada santri yang umur 20, 25 baru mondok berapa bulan, setahun, nggak kerasan pengen pulang, dipanggil Aina Syafiq. Nah, Syafiq umur berapa? Umur sekian Buya. Kerasan di pondok, kerasan Abuya. Yang itu bingung nggak jadi pulang. Makanya biar kerasan di pondok, ya, biar kerasan di pondok, apalagi punya guru mulia, bersambung nasab beliau kepada Hadratul Rasul dan juga bersambung sanad keilmuannya dari guru mulia sampai kepada orang yang paling mulia, tasalsula asanidu akhdihim min khairi mahmudin la asyrafi hamadi. Maka insyaallah walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.